Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya teknologi secanggih Artificial Intelligence atau AI bisa beneran bantu warung bakso langganan kita atau pengrajin batik di kampung? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas sebuah bab buku yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita nggak akan ngomongin teori yang ribet, tapi kita akan fokus ke langkah-langkah nyata yang bisa langsung diterapkan oleh UMKM di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Era digital ini sebenarnya peluang emas atau malah jadi beban berat buat UMKM kita? Di satu sisi, iya, pintu ke pasar global jadi terbuka lebar banget. Tapi di sisi lain, ada tuntutan untuk terus beradaptasi, terus belajar hal baru yang jujur aja bisa bikin capek banget. Inilah paradoks besar yang bakal kita kupas lebih dalam. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari memahami paradoks digital yang dihadapi UMKM. Lalu, kita akan kenalan sama formula 3 pilar dan gimana AI bisa masuk di situ. Setelah itu, kita uji formula ini dengan kenyataan di lapangan, baru deh kita cari solusi AI yang praktis, dan diakhiri dengan sebuah visi besar untuk wirausaha Nusantara. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks digital UMKM. Nah, ini dia inti masalahnya. Teknologi itu kayak pedang bermata dua. Dia membuka pintu ke seluruh dunia, tapi di saat yang sama, dia juga menuntut kita untuk lari kencang, beradaptasi, yang mana itu nggak gampang. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget kan? Di sebelah kiri, ada peluang yang luar biasa. Pasar jadi nggak terbatas, kita bisa berinovasi, kerjaan jadi lebih efisien. Tapi, lihat sisi kanannya, bebannya juga nyata. Kita dituntut untuk online terus, harus waspada sama kejahatan cyber, dan kadang infrastruktur internet di daerah kita pun belum merata. Keduanya ini datang dalam satu paket, suka nggak suka. Dan inilah poin kuncinya. Menurut sumber yang kita bahas, masalahnya itu seringkali bukan di teknologinya loh, tapi di fondasi bisnisnya sendiri. Banyak UMKM yang ternyata masih berjuang dengan hal-hal dasar kayak manajemen keuangan atau strategi pemasaran. Jadi ibaratnya kita nggak bisa pasang mesin jet di mobil yang rangkanya aja masih reyot kan? Terus, solusinya apa dong? Nah, bab buku ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang menarik, namanya Formula 3 Pilar. Anggap aja ini resep untuk menyeimbangkan semua bagian penting dalam sebuah bisnis. Yuk kita bedah satu persatu pilarnya. Pilar pertama adalah hustler. Ini adalah sang pemimpin, kapten kapalnya. Dialah otak di balik rencana bisnis, yang jago cari pasar baru, yang pusing ngurusin keuangan, dan yang paling penting, yang lihai membangun jaringan. Peran hustler ini adalah mesin utama yang bikin bisnis terus tumbuh. Pilar kedua namanya hacker. Tapi tunggu dulu, ini bukan peretas komputer ya. Dalam konteks ini, hacker itu adalah sang ahli produksi. Fokusnya adalah gimana caranya menciptakan produk yang berkualitas tinggi, memastikan prosesnya efisien, dan menjaga konsistensi rasa atau kualitas. Kualitas produk UMKM kita itu bergantung banget sama kehebatan si hacker ini. Dan pilar ketiga yang nggak kalah penting adalah hipster. Peran ini tugasnya mempercantik. Si hipster inilah yang mengubah produk biasa menjadi sebuah merek yang dicintai pelanggan. Caranya, lewat desain kemasan yang menarik, branding yang kuat, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang nggak terlupakan. Merekalah yang membangun kesetiaan pelanggan. Lalu, di mana peran AI dalam semua ini? Nah, bayangkan AI itu sebagai co-pilot super canggih untuk setiap pilar tadi. Buat si hustler, AI bisa bantu analisis data penjualan buat nebak tren. Buat si hacker, AI bisa jadi asisten yang ngingetin kapan mesin harus diservis. Dan buat si hipster, AI bisa ngebantuin baca ribuan ulasan pelanggan dalam hitungan detik. Jadi AI itu bukan menggantikan, tapi memberdayakan setiap peran. Oke, formula 3 pilar tadi kedengarannya sempurna banget kan? Terdengar ideal. Tapi sekarang, saatnya kita lakukan uji realitas. Seberapa jauhkah model ideal ini dari kenyataan pahit yang dihadapi UMKM di lapangan? Dan ini dia gapnya, jurang pemisahnya. Model idealnya punya 3 pilar yang seimbang, tapi kenyataannya, seringkali satu orang pemilik UMKM itu merangkap jadi hustler, hacker, sekaligus hipster. Model ideal ngomongin adopsi teknologi, sementara di lapangan, banyak yang masih berjuang cuma buat bikin pembukuan dasar. Inilah jurang yang harus kita sadari bareng-bareng. Kutipan ini benar-benar menohok ya. Intinya begini, kalau fondasi bisnisnya aja belum kokoh, nambahin AI atau teknologi canggih lainnya itu bukan jadi solusi, tapi malah cuma jadi beban biaya baru. Ini adalah sebuah kritik sekaligus peringatan yang sangat penting dari sumber yang kita bedah ini. Oke, setelah mendengar kritik yang cukup pedas tadi, sekarang kita geser ke sisi solutifnya. Gimana caranya UMKM bisa mulai pakai AI secara praktis, murah, dan nggak ribet?
Mari kita coba jembatani visi besar tadi dengan aksi-aksi nyata yang bisa langsung dicoba. Biar gampang, kita pakai contoh. Bayangin ada seorang pengrajin batik hebat di Pekalongan, kita sebut saja Ibu Siti. Masalah beliau ini umum banget dialami banyak UMKM. Beliau kewalahan membalas puluhan pertanyaan yang itu lagi di WhatsApp setiap hari. Waktunya yang berharga untuk membatik jadi habis cuma buat balas chat. Dan inilah solusinya. Sederhana dan yang paling penting, gratis. Ibu Siti mungkin dibantu anaknya atau saudaranya, bisa pakai chat GPT gratisan buat menganalisis histori chatnya. Dari situ, ketahuan kan pertanyaan apa yang paling sering muncul. Tinggal bikin daftar jawaban standar, lalu aktifkan fitur balasan cepat di WhatsApp bisnis. Ini bukti nyata kalau memulai adopsi AI itu bisa dari langkah yang sangat kecil, tanpa biaya sepeser pun. Selain contoh tadi, masih banyak aplikasi strategis lainnya yang bisa diakses. Misalnya, AI bisa bantu meringkas ribuan ulasan pelanggan dari marketplace untuk bantu peran si hipster. Atau, AI bisa bantu si hustler bikin pesan promosi yang beda-beda, khusus untuk pelanggan baru dan pelanggan setia. AI bisa jadi asisten cerdas pribadi yang harganya sangat terjangkau. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian visinya. Kita nggak bisa sekedar meniru mentah-mentah cara adopsi AI dari negara lain. Indonesia itu unik, jadi kita butuh model adopsi AI versi kita sendiri yang berakar pada budaya dan struktur ekonomi kita. Fundasinya ya dari keunikan kita sendiri. Sektor informal kita yang besar, budaya gotong royong kita yang kuat, sampai jaringan reseller yang masif, semua ini bukan halangan teman-teman, tapi justru bisa jadi kekuatan. AI bisa dirancang untuk memperkuat fondasi-fondasi ini, bukan malah menghilangkannya. Tentu saja, ada resiko besar yang mengintai. AI bisa jadi malah memperlebar jurang digital antara yang melek teknologi dan yang tidak. Karena itu, bab buku ini sangat menekankan pentingnya solusi sinergi pentahelix. Artinya, pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media harus kerja bareng, gotong royong, supaya manfaat teknologi ini bisa dirasakan secara merata. Sebagai penutup, pembahasan kita kali ini tidak memberi semua jawaban, tapi justru meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Gimana caranya Indonesia bisa menerapkan AI yang bukan cuma cerdas secara teknis, tapi juga bijak secara sosial dan budaya? Pertanyaan ini bukan cuma untuk para ahli atau pemerintah, tapi untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.